Di sebuah desa terpencil bernama Sukajaya, kehidupan berjalan lambat dan damai. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, menggantungkan hidup pada hasil panen padi dan palawija. Namun, saat musim paceklik datang, mereka seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakpastian itu membuat banyak dari mereka terpaksa mencari bantuan ke rentenir desa, Pak Darto, yang terkenal memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Pak Darto bukan hanya seorang rentenir biasa. Ia telah lama beroperasi di desa tersebut, bahkan sebagian besar warga tak lagi mampu lepas dari hutangnya. Dengan sistem bunga mencekik, ia memanfaatkan ketergantungan warga. Tak jarang, banyak yang menyerahkan hasil panen mereka sebagai cicilan, sementara hutang mereka tak kunjung berkurang. Kehadiran rentenir ini membuat banyak warga hidup dalam ketidakberdayaan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka yang terdesak kebutuhan. Bahkan, ada yang kehilangan sawah atau ternak mereka sebagai jaminan. Kondisi ini menyebabkan roda ekonomi desa semakin terpuruk, dan harapan untuk hidup sejahtera semakin jauh dari angan. Di tengah keterpurukan itu, terdapat seorang kiai kampung bernama Kiai Marwan. Beliau adalah sosok yang dihormati oleh masyarakat, tidak hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap warga desa. Kiai Marwan kerap memberikan ceramah dan pengajian yang memotivasi warga agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Suatu hari, Kiai Marwan mendengar keluhan salah satu jamaahnya tentang hutang yang tak kunjung habis meski mereka sudah mencicil bertahun-tahun. Kiai Marwan merasa prihatin dan mulai mencari tahu lebih dalam. Ia pun menyadari bahwa praktik rentenir di desa tersebut telah menjadi penyebab utama kemiskinan yang melilit warga. Dengan tekad membantu warga, Kiai Marwan mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengubah situasi di desa tersebut. Ia mengajak para tokoh desa untuk berdiskusi dan menyusun strategi agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir. Tak mudah, namun perlahan beberapa tokoh setuju untuk bergabung dalam gerakan ini. Kiai Marwan juga berinisiatif mendirikan koperasi desa berbasis syariah. Ia ingin memberikan solusi pembiayaan bagi warga yang terdesak kebutuhan namun tanpa membebani mereka dengan bunga. Dengan koperasi ini, ia berharap dapat menyaingi pengaruh Pak Darto dan memberikan alternatif yang lebih adil bagi warga. Untuk mewujudkan koperasi tersebut, Kiai Marwan mengadakan pengajian khusus yang membahas pentingnya ekonomi mandiri dan menghindari riba. Dalam setiap kesempatan, ia menekankan bahwa kebangkitan ekonomi desa hanya bisa terwujud jika warga bersatu. Pesannya pun mulai diterima oleh banyak warga. Selain koperasi, Kiai Marwan juga mengajarkan keterampilan tambahan kepada warga. Ia mengundang para ahli untuk mengajari warga tentang bertani secara organik, beternak, dan berwirausaha. Dalam beberapa bulan, banyak warga yang mulai mampu menghasilkan produk tambahan yang bisa dijual di luar desa. Pak Darto, sang rentenir, merasa tidak senang dengan gerakan yang digagas oleh Kiai Marwan. Ia khawatir bisnisnya akan terganggu jika warga mulai berpaling dari pinjamannya. Untuk menakut-nakuti warga, ia mulai menyebarkan isu bahwa koperasi tidak akan bertahan lama, dan siapapun yang bergabung akan kehilangan uangnya. Namun, Kiai Marwan tetap tenang. Ia yakin bahwa kebenaran akan selalu menang. Dengan keteguhan hati, ia terus mendampingi warga dalam usaha-usaha mereka. Setiap masalah yang muncul dalam pengelolaan koperasi, Kiai Marwan berusaha mencari solusi yang terbaik tanpa membebani warga. Lama-kelamaan, warga mulai merasakan dampak positif dari koperasi tersebut.
Mereka tidak lagi ketakutan pada ancaman Pak Darto. Bahkan, beberapa dari mereka mulai melunasi hutang mereka dan memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan rentenir. Kehidupan mereka perlahan mulai membaik. Melihat perkembangan ini, Pak Darto semakin geram. Ia mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan koperasi Kiai Marwan, bahkan menawarkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari biasanya. Namun, warga desa yang sudah mulai sadar tidak lagi tergoda oleh tipu dayanya. Warga yang telah merasakan manfaat koperasi semakin bersemangat untuk berwirausaha. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok usaha kecil, seperti kelompok pembuat kerajinan, kelompok peternak ayam, dan lain-lain. Hasil produksi mereka kini dijual ke kota dan membawa pemasukan yang stabil. Kiai Marwan merasa bahagia melihat perubahan tersebut. Ia pun berinisiatif untuk memperluas jangkauan koperasi agar lebih banyak warga yang bisa bergabung. Dengan bantuan beberapa donatur dari luar desa, koperasi tersebut semakin berkembang dan mampu membantu lebih banyak warga. Kini, Desa Sukajaya bukan lagi desa yang dikenal dengan kemiskinan dan ketergantungan pada rentenir. Berkat koperasi yang didirikan Kiai Marwan, desa tersebut perlahan berubah menjadi desa mandiri dengan ekonomi yang semakin kuat. Warga desa tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan mereka, tetapi juga menabung untuk masa depan. Pak Darto pun akhirnya menyerah melihat warga desa yang tidak lagi meminjam uang darinya. Ia kehilangan pengaruh dan kekuasaannya di desa tersebut. Dari sosok yang ditakuti, ia kini menjadi orang yang diabaikan oleh masyarakat. Dengan keberhasilan ini, Kiai Marwan mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah atas usahanya memajukan ekonomi desa. Ia berharap apa yang terjadi di Desa Sukajaya bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk bangkit dari jerat rentenir dan menjadi mandiri. Semangat gotong royong dan kebersamaan yang dibangun oleh Kiai Marwan tidak hanya berhasil menyejahterakan ekonomi desa, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Mereka kini saling membantu dan menjaga agar desa tetap terbebas dari jerat rentenir. Kisah ini menjadi bukti bahwa dengan keyakinan, kebersamaan, dan kerja keras, bahkan desa kecil sekalipun mampu melawan ketidakadilan dan mencapai kebangkitan ekonomi. Keesokan harinya, pagi itu di pesantren Kiai Marwan, tampak ramai. Para santri dan warga desa berkumpul untuk mengikuti pengajian rutin yang diadakan Kiai Marwan. Namun, di tengah kesibukan itu, sekelompok orang asing datang menghampiri pesantren dengan ekspresi yang tidak bersahabat. Mereka adalah para rentenir yang sebelumnya tersinggung dengan Kiai Marwan karena beliau sering menasihati warga untuk berhenti meminjam uang dengan bunga tinggi dari mereka. Salah satu rentenir bernama Pak Darmo, pemimpin dari kelompok tersebut, maju dan menantang Kiai Marwan di depan para santri. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kiai, kalau Kiai terus menyebarkan berita yang menjelek-jelekkan usaha kami, jangan salahkan kalau kami bertindak tegas." Namun, Kiai Marwan hanya tersenyum tenang. Beliau tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Pak Darmo, saya tidak menjelek-jelekkan siapapun. Saya hanya menyampaikan kebenaran, agar saudara-saudara kita tidak terjebak dalam kesulitan yang lebih besar karena bunga pinjaman yang begitu tinggi." Para santri dan warga mulai memperhatikan dengan cermat. Mereka terkesan dengan ketenangan Kiai Marwan dalam menghadapi ancaman. Para rentenir pun mulai merasa tidak nyaman dengan sorotan dari warga desa. Pak Darmo, yang merasa dipermalukan, dengan nada lebih keras lagi mengancam akan membuat perhitungan dengan Kiai Marwan jika ia tidak berhenti. Melihat situasi semakin memanas,
Salah satu santri bernama Hasan berdiri di samping Kiai Marwan dan berkata lantang, "Pak Darmo, jangan kira kami akan tinggal diam jika Kiai kami diancam. Kiai Marwan adalah guru kami dan penjaga desa ini. Kami semua akan melindunginya." Ancaman Hasan membuat para rentenir sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali seperti dulu. Merasa terdesak, akhirnya Pak Darmo dan teman-temannya memilih mundur, namun mereka tetap berencana untuk menjebak Kiai Marwan dengan cara lain. Sementara itu, Kiai Marwan tidak gentar sedikit pun. Beliau tetap melanjutkan pengajiannya dan memberikan semangat kepada para santri serta warga untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan menjaga keharmonisan desa mereka. Pak Darmo dan para rentenir pergi meninggalkan pesantren dengan wajah marah dan geram. Di sepanjang perjalanan, mereka berbisik-bisik, merencanakan cara agar Kiai Marwan berhenti dari pengaruhnya di desa. Mereka tahu bahwa selama Kiai Marwan masih berada di sana, warga akan terus melawan jeratan mereka. Sementara itu, Kiai Marwan kembali melanjutkan pengajian. Di hadapan para santri dan warga, ia berbicara dengan tenang, "Kita harus tetap bersatu, jangan biarkan ketakutan atau ancaman membuat kita berhenti berbuat kebaikan. Ingatlah, segala usaha kita yang tulus demi Allah akan mendapat perlindungan darinya." Kata-kata Kiai Marwan membuat hati para santri dan warga bergetar. Mereka merasa semakin yakin dan bertekad untuk tidak tunduk pada tekanan para rentenir. Kiai Marwan kemudian menambahkan bahwa jika ada warga yang terlilit utang, beliau akan berusaha membantu mencarikan solusi yang lebih baik. Pak Darmo dan kelompok rentenirnya yang mengetahui rencana ini semakin geram. Mereka merasa bahwa Kiai Marwan sudah mengancam mata pencaharian mereka. Maka, mereka menyusun strategi baru. Pak Darmo berencana menyebarkan fitnah tentang Kiai Marwan, menyatakan bahwa beliau hanya ingin menguasai ekonomi desa untuk kepentingan pribadi. Kabar bohong itu menyebar dengan cepat di kalangan warga yang mudah terpengaruh. Beberapa orang mulai ragu dan memandang curiga terhadap usaha Kiai Marwan dan para santri. Namun, kebanyakan warga yang telah merasakan kebaikan dan ketulusan Kiai Marwan tidak mudah percaya pada fitnah tersebut. Mengetahui hal ini, Kiai Marwan tidak marah. Beliau malah mendoakan agar orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut diberi petunjuk dan hidayah. "Kebenaran akan selalu terbuka pada waktunya," ujar Kiai Marwan dengan penuh keikhlasan kepada para santri yang mendengarnya. Pak Darmo yang melihat bahwa fitnahnya tidak berhasil menjadi semakin kalap. Ia kemudian mengajak beberapa preman untuk datang ke pesantren pada malam hari dengan tujuan mengintimidasi dan menakut-nakuti Kiai Marwan. Namun, ketika malam itu tiba, para santri sudah berjaga di sekitar pesantren, mengetahui adanya ancaman yang mungkin datang. Ketika Pak Darmo dan para preman datang, para santri dan warga desa berdiri dengan gagah, berderet melindungi Kiai Marwan. Melihat kesungguhan dan keberanian mereka, para preman akhirnya ragu dan takut. Mereka merasa bahwa melawan Kiai Marwan dan seluruh warga desa bukanlah hal yang mudah. Malam itu, Pak Darmo akhirnya mengakui kekalahannya dan pergi dengan kecewa. Seiring berjalannya waktu, koperasi desa yang didirikan oleh Kiai Marwan berkembang pesat. Kehidupan warga desa semakin mandiri, dan perlahan-lahan ketergantungan pada para rentenir pun hilang. Kiai Marwan mengingatkan mereka untuk terus bersatu dan saling membantu. Dalam hati, para santri dan warga sangat bersyukur memiliki Kiai Marwan yang penuh keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan. Kiai Marwan pun bahagia karena bisa membantu desanya menjadi lebih sejahtera, bebas dari belenggu utang yang menjerat, dan hidup dalam kedamaian.